tentang penyelewengan yang berlaku di dalam surah Al-Fatihah ini, ya, di mana sebahagian daripada masyarakat Islam, ya, mereka tidak menggunakan surah Al-Fatihah ini pada tempatnya, di mana mereka menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai pembuka doa mereka, atau mereka sudahi doa mereka dengan bacaan Al-Fatihah ini, seperti mana yang kita lihat dalam masyarakat. Dengan apabila nak mulakan doa, mereka kata Al-Fatihah, maka hadirin pun membacanya, ya, bersama-sama. Atau selepas habis doa, mereka kata Al-Fatihah, ya, mereka membaca Al-Fatihah itu, ya, pada majlis-majlis mereka, pada keramaian, majlis-majlis keramaian mereka, ya. Bahkan di dalam khutbah pun, ya, ada kalanya diselitkan dengan bacaan Al-Fatihah ini, ya. Jadi ini yang kita nak kata, bahawa perbuatan-perbuatan seperti ini tidak ada sandarannya daripada syarak, ya. Begitu juga dengan amalan masyarakat kita apabila ada kematian, ya, mereka mengatakan, ayuh kita sedekahkan kepada Allah yarham Al-Fatihah, ya, dengan pemahaman bahawasanya amalan mereka membaca surah Al-Fatihah itu, pahala yang dijana daripadanya akan dapat dihadiahkan kepada si mati itu, ya. Maka di sini kita nak katakan bahawa kalau kita lihat hakikatnya amalan-amalan seperti ini, ya, membaca Al-Fatihah di dalam majlis, di dalam berdoa, ya, ataupun selepas salat, selepas memberi salam, ya, mereka membaca Al-Fatihah, ya, menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang yang mati. Kita nak mengatakan bahawa hal ini tidak ada sandarannya pada syarak, ya. Ini kerana bertepatan dengan kaedah bahawa di dalam ibadah ini, kaedahnya dia adalah tauqifiyah. Dia adalah asalnya tidak boleh kita melakukan sesuatu di dalam apa juga ibadah kecuali dengan adanya perintah daripada syarak, ya. Apabila ada perintah yang menyuruh atau yang membolehkan, baru kita boleh beramal. Sekiranya tidak ada perintah, ya, maka di situ kita tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang baru, ya, di dalam amalan ibadah kita. Maka kalau kita lihat perbuatan mereka yang memperlakukan surah Al-Fatihah dengan sedemikian rupa, ini jelas satu perbuatan mengada-adakan, ya, ibadah yang baru di dalam agama, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di dalam urusan kita ini, iaitu di dalam urusan agama, maka ia adalah tertolak, ya. Jadi ini yang kita kena ambil perhatian. Ya, bagaimana hukumnya membacakan Al-Fatihah di luar konteks solat, ya? Baik, kan bisa dibaca dalam solat, bisa dibaca di luar solat. Di luar solat itu yang tadi seperti Roski contohkan, ingin meresmikan bangunan, atau tadi saya tambahkan ingin membuka majelis misalnya, atau bahkan membuka rapat, pertemuan, dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Baik, di Islam itu ada dua sifat ibadah secara umum, ya. Yang satu yang disebut dengan muqayyad. Muqayyad itu sesuatu yang terikat oleh tempat, oleh keadaan, oleh waktu, rukun, syarat. Jelas? Yang kedua mutlak itu nggak diikat oleh waktu tertentu, di tempat tertentu, dengan syarat atau rukun tertentu. Nah, kaitan dengan Al-Fatihah ini itu ada masuk kepada dua bagian yang dimaksudkan tadi. Ada yang sifatnya bacaan Al-Fatihah itu muqayyad, ada yang mutlak. Contoh, kapan Al-Fatihah dibacanya dengan ragam muqayyad, hukum yang terikat dalam sholat. Nah, Al-Fatihah bila tidak dibacakan di dalam sholat yang muqayyadah dan dia diamalkan dalam mutlaqah, maka tidak terikat seperti ketentuan sholat. Nah, jelas sampai sini? Ini dulu dasar yang pertama, dan tidak perlu ada contoh.
Jelas ya? Betul. Kenapa? Karena dibuat umum oleh Nabi, bukan dibuat khusus, sehingga memudahkan setiap umatnya itu untuk menunaikan dalam keadaan-keadaan yang mungkin berbeda. Jadi penting untuk dipahami bahwa jangan sampai disimpulkan semua amalan itu mesti dicontohkan oleh Nabi. Jelas ya? Jangan disimpulkan demikian, karena Nabi pun memberikan dua contoh. Contoh pertama yang terikat, contoh kedua umum. Nah, contoh yang terikat itu spesifik penunaian dari awal sampai akhir. Mesti ada contoh. Seperti tadi apa? Sholat. Ya, haji, khudhu anni manasikakum. Ya, kalian harus bermanasik seperti aku. Ambil contohku. Itu kata Nabi. Ya kan? Tapi ada yang Nabi memberikan fleksibilitas. Contohnya itu nggak spesifik Nabi contohkan, tapi disampaikan umum. Tuh, ya. Jadi untuk apa hikmahnya? Memudahkan, karena nggak semua aktivitas yang akan dikerjakan umat Nabi itu seragam semua. Ya. Nah, biasanya pada amalan-amalan yang oleh Nabi dibuat penunaiannya itu dipersilahkan secara umum ditunaikan, tapi amalnya serupa, berarti ada kemuliaan di amalan itu yang manfaatnya bisa didapatkan dalam berbagai aktivitas yang banyak. Ada ujian, yang ini rapat, yang ini kemudian ada mau pengajian, yang ini peresmian pembangunan, ya. Semua ragam itu timingnya tidak harus bersamaan dengan waktu sholat, ya kan? Bisa jadi berbeda. Karena itulah Al-Fatihah itu selain bisa dibaca muqayyadah dalam sholat yang terikat rukun, syarat, waktu dan tempat, itu bisa dibaca umum di setiap keadaan. Kapan saja tadi ya? Iya, bebas saja. Karena apa? Dia punya sifat umum, yaitu sifat-sifat tawassul. Itu sifat yang digunakan perantara untuk memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan. Dan ini sudah sepakat ulama. Nggak ada perbedaan di situ. Ulama-ulama kekinian pun lintas madhab itu hampir semuanya menyimpulkan bahwa Al-Fatihah itu di luar yang ibadah muqayyadah seperti sholat, itu bahkan mereka menganjurkan silahkan dibaca di majlis-majlis. Bahkan para ulama sebelum membuat fatwa di majlis-majlis ilmu, dalam acara misalnya mau pengajian kah, mau satu acara kah, resepsi kah, macam-macam kah. Nah, jadi Al-Fatihah ini bukan sekedar surah yang diturunkan, ya surah biasa, tapi surah ini juga bisa berperan sebagai wasilah, ya, yang kita bisa tawasulkan, memohon kepada Allah dengan bacaan surah itu, bahwa Allah mengabulkan hajat kita, mempermudah urusan kita, ya kan? Mengantarkan apa yang kita harapkan, mendatangkan apa yang kita inginkan. Itulah peran Al-Fatihah. Yang nerangkan siapa? Rasulullah SAW. Nabi dari mana? Malaikat Jibril. Kemudian yang meminta kita membaca itu, bagian dari tawassul, siapa? Allah langsung, Rabbul Alamin, Tuhan kita. Jelas ya?